Memasuki hari keempat, banjir akibat air laut pasang atau ROP masih merendam kawasan pelabuhan perikanan Nizam Zahman, Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Akibatnya beberapa perusahaan pengolahan ikan yang berkantor di kawasan pelabuhan tidak beroperasi. Banjir akibat air laut pasang atau ROP masih merendam pelabuhan perikanan Nizam Rahman, Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Ketinggian ROP antara 30 hingga 60 cm di beberapa titik terdalam membuat sebagian aktivitas di dalam pelabuhan lumpuh. Beberapa perusahaan pengolahan ikan terpaksa tak beroperasi akibat akses yang terendam banjir. Banjir ROP yang merendam kawasan pelabuhan selama 4 hari terakhir ini juga membuat sejumlah pekerja yang berkantor di dalam kawasan terpaksa menerjang banjir ROP menuju tempat kerja. Pagi itu harus menerjang ROP, soalnya kalau untuk sekarang ini daerah sini itu paling rawan banjir. Ini sekitaran 4 hari. Terus untuk ketinggiannya ini sampai di atas lutut ya? Ya. Warga dan pekerja berharap pemerintah membangun dinding penahan ROP di sepanjang bibir pantai kawasan pelabuhan perikanan Nizam Rahman, Muara Baru. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama pejabat Gubernur Jakarta meninjau banjir ROP di Muara Angke, Jakarta Utara. Gibran pun berkeliling di lokasi dan berbincang dengan warga. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke lokasi banjir ROP Muara untuk melihat langsung dampak banjir ROP di kawasan Penjaringan. Di beberapa lokasi genangan banjir ROP telah mulai surut. Meski demikian, Gibran juga menyempatkan berbincang dengan warga untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya. Banjir ROP telah 4 hari menggenangi kawasan ini akibat belum dibangunnya tanggul pantai sepanjang 4 km di Muara Angke. Pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan saat ini telah dibuat sodetan baru untuk mempercepat aliran air. Selain itu, Pemprov Jakarta bersama dengan DPRD tengah membahas anggaran untuk menyelesaikan pembangunan tanggul pantai. Mengakhiri kegiatan G20 di Brasil, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Inggris. Presiden meninggalkan Brasil melalui Bandara Base Area do Galileu. Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Brasil sekitar pukul 17.30 Selasa petang, didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrajaya menuju London, Inggris. Presiden akan bertemu Raja Charles III serta Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Turut melepas Presiden, Duta Besar RI untuk Brasil Edi Yusuf dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kolonel Infanteri Rizal Aswam Amanda. Presiden optimis bisa menarik investasi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris. Dari informasi Pilkada, pemirsa, dukungan terus berdatangan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Kali ini pasangan Ridho mendapat dukungan penuh dari kalangan etnis Tionghoa untuk memimpin kota Jakarta 5 tahun ke depan. Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat Tionghoa mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, di Pancoran Pagoda Pik 2, Jakarta Utara. Dukungan yang terus mengalir di penghujung masa kampanye ini menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Deklarasi ya dari belasan asosiasi komunitas-komunitas etnisitas yang ada di Jakarta. Ini sangat membesarkan hati karena artinya kami dalam sisa waktu ini akan dibersamai dengan segala bentuk dukungan untuk akhirnya meraih kemenangan. Kita ketahui banyak etnis Tionghoa yang mempunyai usaha. Nah, tentunya para pengusaha termasuk saya sendiri pribadi, kami mengharapkan pemerintahan yang
sejalan dengan pemerintah pusat sehingga kebijakan-kebijakan bisa mendukung kami di tingkat daerah. Sementara itu, untuk mengawal pemenangan pasangan RK Suswono, Partai Golkar bersama Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES kembali menggelar konsolidasi di posko pemenangan Ridho di Cikini, Jakarta Pusat. Jadi ini menegaskan sekali lagi khususnya yang di Jakarta Timur agar kita bisa menang satu putaran. Dan ini wilayah terakhir karena seluruh wilayah Jakarta sudah kita lakukan konsolidasi. Kita seluruh partai dan struktur 15 partai plus 1 ini untuk bangkit berjuang, penambah semangat ini karena kami tidak mau kalah, karena kami ingin menang. Jajaran pengurus dan kader parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus berkomitmen dan solid akan memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, sepekan jelang pencoblosan Pilkada Jakarta, Cagup dan Cagup Pramono Anung Rano Karno kembali bertemu Anies Baswedan dan Forum Ulama Habaib Fuhab di Lebak Bulus. Dalam pertemuan kedua ini, Anies berfoto dengan Pramono Rano sambil mengacungkan salam 3 jari. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjamu pasangan calon Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan yang turut dihadiri Forum Ulama Habaib Fuhab, Cagup Pramono Rano turut membahas politik Jakarta ke depan jelang pencoblosan Pilkada pada 27 November mendatang. Anies turut berfoto dengan Pramono Rano sambil mengacungkan salam 3 jari sebagai simbol dukungan terhadap Cagup-Cagup nomor 3 ini. Ini adalah kali kedua Anies menjamu Pramono Rano di rumahnya usai pertemuan pertama pada 15 November lalu. Menguatnya dukungan politik dari mantan capres ini turut didukung seluruh relawan dan juga jubir Anies yang telah terlebih dahulu mendeklarasikan dukungan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno atau Dul, berkampanye di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sidul berjanji melakukan pemutihan terhadap siswa yang ijazahnya ditahan karena tidak mampu membayar SPP. Di acara yang berbeda, pasangan Pram Rano juga mendapat dukungan dari relawan Fathers. Kehadiran Rano Karno di tengah warga Gang Muhammad Ali, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat disambut riuh. Warga umumnya mengidolakan Rano Karno yang juga aktor film Sidul anak sekolahan. Dalam kampanyenya di Tanah Tinggi, Sidul menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi Wakil Gubernur Jakarta mendatang. Di antaranya paslon Pram Rano akan melakukan pemutihan terhadap siswa yang ijazahnya ditahan sekolah karena belum membayar iuran sekolah. Jadi anak-anak kita yang udah lulus tapi ijazahnya ditahan, kita akan tebus supaya anak-anak bisa melanjutin sekolah. Yang kedua, habis melanjutin sekolah tentu KJP kita akan terusin. Bahkan jumlah penerimanya abang naikin. Udah tuh, ijazah sudah, bisa sekolah, kemudian lulus. Insya Allah yang dibilang kartu Jakarta mahasiswa unggul, abang akan bikin gak ribet. Jelang Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar apel siaga pengawasan masa tenang pemungutan dan perhitungan suara. Apel digelar di Monumen Nasional dihadiri Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Rabu pagi. Sepekan jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024, Bawaslu menggelar konsolidasi nasional dan apel siaga pengawasan masa tenang pemungutan dan perhitungan suara. Apel yang melibatkan perwakilan anggota Bawaslu dari seluruh Indonesia ini dihadiri Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sebagai pembina apel. Dalam amanatnya, Wapres berpesan agar Bawaslu terus mengawal proses pilkada dan tidak melakukan tebang pilih dalam pengawasan dan aktif bersinergi dengan pihak lainnya demi pilkada yang kondusif. Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, diikuti oleh total 1.557 pasangan calon yang tersebar di 508 kabupaten kota dan 37 provinsi. Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa.
Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru itu yang mewarnai demokrasi kita. Justru itu yang mendewasakan demokrasi kita. Pemahaman ini yang harus terus disampaikan kepada masyarakat. Ya pemirsa, kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi membuat ranking FIFA pasukan Garuda naik drastis dari peringkat 130 ke peringkat 125 dunia. Selain itu Indonesia menciptakan sejarah mampu mengalahkan skuad Arab Saudi penakluk Argentina di Piala Dunia 2022. Gol dicetak gelandang serang 20 tahun asal klub Oxford United, Marcelino Ferdinand, saat menghadapi peringkat 60 FIFA Arab Saudi di Stadion GBK Senayan pada babak ketiga Grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia tak sekedar memberi kemenangan dan raihan 3 poin bagi Timnas Indonesia. Sejarah baru tercipta karena Indonesia mampu menaklukkan skuad Arab Saudi yang di Piala Dunia 2022 tim besutan Herve Renard itu mengalahkan juara dunia Argentina di Piala Dunia 2022. Tak hanya itu, Indonesia kini mengantongi 6 poin dan menjadi negara Asia Tenggara dengan sejarah poin tertinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Peringkat Indonesia di ranking FIFA turut naik drastis dari sebelumnya di posisi 130, kini melesat ke posisi 125 dunia, usai mendapatkan tambahan 19,16 poin di saat bersamaan dua negara Afrika, Sierra Leone dan Kongo alami kekalahan. Sementara peringkat FIFA tertinggi di Asia Tenggara ditempati Thailand di posisi 97 dan Vietnam di urutan 117 yang hanya selisih 26 poin dari urutan ketiga Indonesia. Nantinya Timnas Indonesia kembali melakoni 2 laga di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret 2025 mendatang. JHS dan kawan-kawan akan bertanding ke markas Australia di 20 Maret dan Bahrain 25 Maret. Seiring telah bergabungnya oleh Romani, harapan 6 poin bisa didapat dan menjaga asa langkah Indonesia lolos ke putaran final pertama kalinya di Piala Dunia 2026. Ya pemirsa, beragam kegiatan yang bisa dilakukan agar anak-anak tidak habiskan waktu bermain gawai. Ya, salah satu wahana di Bekasi yakni Rumah Ceria Seribu Pulau, ini anak-anak bisa belajar mendongeng, memberi makan ternak hingga main flying fox. Anak-anak hingga orang dewasa antusias belajar mendongeng yang menarik dengan boneka. Ya, inilah salah satu kegiatan edukasi yang bisa dilakukan di Rumah Ceria Seribu Pulau Bekasi, Jawa Barat. Anak-anak diajarkan berbagai teknik mendongeng mulai dari teknik dasar, seperti olah vokal dan olah tubuh, hingga teknik mendongeng menggunakan alat peraga. Selain memberikan edukasi kepada anak dengan cara menyenangkan, latihan mendongeng membantu para relawan untuk memulihkan trauma anak korban bencana alam. Yang pertama, cara menangani psikologi dari korban bencana terutama anak-anak. Yang kedua, bagaimana mendongeng dalam situasi trauma yang telah dialami oleh anak-anak. Dan yang ketiga, bagaimana kita menangani traumatis itu sendiri. Luar biasa banget di sini kita diajarkan. Pokoknya keren banget. Seru, terus bermanfaat juga ya. Jadi aku bisa kayak lebih bagus lagi mendongengnya. Aku sangat bosan nih. Kira-kira aku mau kemana ya? Selain belajar mendongeng, di sini pengunjung anak-anak bisa melakukan kegiatan lainnya, seperti memberi makan dan berinteraksi langsung dengan hewan ternak. Nah, pemirsa, ternyata salah satu kegiatan yang bisa dilakukan anak-anak di sini adalah memberi makan kambing. Di sini anak-anak bisa langsung berinteraksi dengan hewan, yang pastinya bisa menumbuhkan rasa cinta mereka terhadap makhluk hidup juga. Yuk kita masih makan. Selain itu, untuk melatih keberanian anak-anak, boleh mencoba wahana flying fox yang memacu adrenalin. Nah, bagi Anda yang ingin habiskan akhir pekan dengan kegiatan edukatif interaktif, jangan lupa mampir ke Rumah Ceria Seribu Pulau. Wah pemirsa, ternyata seru banget permainan di sini. Di sini anak-anak selain bisa bermain tapi juga belajar. Ini bisa menjadi alternatif anak-anak untuk menambah wawasan dengan cara yang menyenangkan. Jadi jangan lupa kesini ya. Dari Bekasi, Amrina Rida Ilham Zakarsi, Anyus melaporkan.
Ya, pemirsa, masih memperingati Hari Anak Sedunia, seorang pelajar di Sumatera Utara menjadi inspirasi di tengah keterbatasannya. Setiap hari ia harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju sekolahnya meski tangan dan kakinya tidak sempurna. Di SMP Negeri 2 Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan Sumatera inilah Neni Nuraini Sihombing menuntut ilmu. Berbeda dari teman sebayanya, Neni mengalami disabilitas di bagian kedua tangan dan kaki sebelah kanan. Meski tanpa jari-jari, pelajar kelas 1 SMP ini menulis, mengikuti pelajaran di sekolah dengan sepenuh hati. Neni bahkan termasuk murid berprestasi. Anak kedua dari 5 bersaudara ini sebenarnya lahir dengan kondisi normal. Namun ia mengalami luka bakar di kedua tangan dan salah satu kakinya saat berumur 2,5 tahun. Setiap hari, Neni berjalan kaki hingga 2 km menuju sekolahnya. Panas hujan dilaluinya dengan sukacita. Merasa terhalang. Di rumah kerja juga seperti biasa, seperti anak biasa. Kerjanya apa di rumah? Cuci piring. Memasak. Apa itu kemarin? Kapan itu? Kamu ketika berumur 2,5 tahun, gitu. Orang tua masih hidup dua-duanya? Neni tinggal bersama orang tua dan juga neneknya di rumah sederhana di desa Siharjulu, Kecamatan Lintong Nihuta. Di mata keluarga, Neni dikenal sebagai anak yang pendiam. Teruslah berikan semangat aku. Seperti apa memberikan semangat? Bilang, nanti jadi orang kaya kau anak, jangan nangis, bilang. Di tengah keterbatasan, Neni menyalakan harapan tanpa batas. Neni menunjukkan semangat belajar tinggi demi masa depan yang lebih baik. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, Ainis melaporkan. Ya, pemirsa, seorang mak-mak yang hamil besar kontraksi akan melahirkan di Stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mama ini terpaksa langsung dilarikan ke puskesmas untuk proses persalinan. Seorang ibu yang tengah hamil besar, Fani Oktaviani, dievakuasi petugas menuju stasiun kereta Parung Panjang menuju puskesmas. Sebelumnya ia, suami dan anaknya hendak ke Lebakwangi, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Namun saat dalam perjalanan ia merasakan kontraksi akan melahirkan. Tak lama sampai di puskesmas, ia melahirkan bayi laki-laki dengan selamat melalui proses normal. Udah rasa-rasain? Rasanya jam 12 pas stasiun Duri mau ke Tanah Abang. Terus pas di Parung Panjang udah nggak kuat. Kondisi panik ya, karena udah anak ke-6 juga. Jadi kita juga panik, udah ngeden-ngeden. Sebenarnya jantung bayinya tadi udah agak rendah, udah mulai dia stres kali ya. Pas kita belum sempet tensi, belum sempet periksa, kepala udah di depan, jadi kita langsung tolong. Gitu. Kondisi kesehatan ibu dan bayi stabil. Bayi dilahirkan dengan berat 4 kg dan panjang 50 cm. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan tebing setinggi 50 meter longsor hingga menutupi